datang di rumah kami dan selamat ibadah syukur pada saat sore hari ini. Ibadah ini kami keluarga Arizona ada 4 orang yang ulang tahun di bulan April. Jadi bulan April ini bulan penuh berkat di keluarga Arizona karena mama, papa sudah meninggal, Cindy ini digantikan sama Chris, jadi tetap 4 yang ulang tahun di bulan April. Puji Tuhan, di tahun ini Tuhan memberikan banyak anugerah yang tak terkira, di mana Fina sudah mulai aktif kerja, karena di tahun kemarin ada tragedi yang sangat-sangat bikin setengah hati sudah mulai hilang. Dan puji Tuhan, di mulai bulan kemarin itu sudah mulai enak dan gak ada keluhan lagi. Jadi walaupun setelah Natalan sudah aktif, tapi masih hilang memori. Kadang Kak, ini tadi apa? Gak tahu. Ngapain mama? Jadi puji Tuhan 2 bulan ini sudah nggak ada hilang ingatan atau amnesia lagi, walaupun sebelumnya sangat-sangat. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua di ibadah syukur ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Niken. Ya, puji Tuhan. Ucapan syukur yang luar biasa buat keluarga tempat ini. Mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan Lucy bersama keluarga. Pasti Tuhan kasih yang terbaik, baik umur panjang dan kesehatan bagi semuanya. Selalu tetap andalkan Tuhan dalam hal apapun, karena Tuhan masih menyertai kehidupan kita selamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan mulaikan ibadah pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan.
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya anakku. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan yang luar biasa pada sore hari ini ya Bapa. Walaupun di luar hujan gerimis tidak menghalangi kami untuk kami boleh datang berkumpul tempat ini menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu, kami boleh datang di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Dan terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan boleh sertai selalu kehidupan kami. Sore hari ini ya Bapa, kami mau satukan hati kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Yesus segala puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap pribadi kami, menjamah setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami siap Tuhan untuk kami menaikkan pujian syukur kami bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore, ada sukacita. Amin. Kalau tidak keberatan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita boleh naikkan pujian syukur. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Rasanya kalau berdiri itu lebih bersemangat ya, walaupun pepet-pepetan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, rasa
kasih yang memisahkan kita. Kita satu tubuh di dalam Kristus, amin. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul di dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Mari bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat cinta dan mengasihi kita semua, amin. Puji Tuhan. Mungkin ada kesaksian lagi dari tuan rumah, dari kakak Fanya. Sudah cukup. Haleluya, puji Tuhan. Sudah di awal tadi Ibu Lucy sudah bersaksi bahwa sungguh penyertaan Tuhan luar biasa bagi keluarga ini, dan diberikan panjang umur dalam kehidupan keluarga ini, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apapun. Puji Tuhan. Kalau mungkin ada yang bersaksi dari yang lain. Haleluya. Hanya senyuman. Pujian Oma ya. Haleluya. Mungkin kalau tidak ada, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Kita mau selalu senangkan hati Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan dalam kehidupan kita semuanya. Amin Yesus.
sama-sama berkumpul untuk bisa nama-Mu pagi ini. Semoga Tuhan kami bisa menjadi bahan dengan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sendiri firman-Mu, berikan firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk bisa membawa penyebaran kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami duduk tenang, kami mau terima berkat firman dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore menjelang malam. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sekalipun cuaca ini tidak mendukung untuk kita berkumpul di tempat ini, tetapi oleh kemurahan Tuhan, ya, oleh kasih Tuhan dan kerinduan untuk kita bersekutu bersama, membuat kita bisa hadir sore hari ini. Amin. Ya, karena kita satu tubuh di dalam Yesus, sebab itu kondisi cuaca tidak membuat kita tinggal di rumah, tetapi puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini, di mana kesempatan yang baik ini keluarga Ibu Lucy membuka rumah untuk sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ya, tante juga nebeng ya, karena juga di bulan ini, bulan April tanggal 1 kemarin ulang tahun. Jadi menurut keluarga Arizona, ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama lihat Alkitab kita. Ini baru pertama kali saya bawa renungan, saya pakai tab Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Biasa saya pakai Alkitab. Jadi sedikit agak grogi gitu ya, karena Om bilang kalau tabnya dari pakai-pakai, terus nggak tahu mau dijual lagi apa gimana. Ya. Tapi puji Tuhan, ya saya mau belajar untuk mempergunakan alat apa namanya ini, gadget ya. Masa anak-anak sekolah minggu lebih pintar daripada mama itanya. Oke, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-92. Walaupun pakai pet saya bawa catatan ya, Mazmur 92 ayatnya yang ke-15, 14 dan 15. Sudah dapat? Kalau di Alkitab itu, Alkitab yang apa namanya, manual ya, itu sampai ayat 16. Tetapi kalau tidak 16. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita Mazmur pasal yang ke-92 ayatnya yang ke-15 dan 16, mulai pada hitungan ketiga. 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, ada terjemahan yang lain juga di dalam bahasa Indonesia masa kini. Di situ ditulis pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau, dan itulah buktinya bahwa Tuhan adil. Dia pembelaku, tak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau sore hari ini adalah ibadah syukur, ya, di mana dalam keluarga besar Arizona ada 4 orang yang ulang tahun. Kalau opa masih hidup 5 orang, ya. Ya, kalau di sini ada Fanya, ada mamanya, Bu Lucy, ada omanya, ya. Jadi generasi, ya,
dari oma, terus anaknya, cucunya. Lengkap ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca tadi, mereka berbuah sampai masa tua. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini sangat indah karena menggambarkan tentang orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, orang yang tidak lepas dari Tuhan. Mungkin saya katakan Mazmur 92 ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Musa. Ya, karena dari ayat 90, pasal 90 maksud saya sampai pasal berapa itu? 95 kalau saya tidak keliru. Itu tulisan daripada seorang nabi besar yaitu Musa. Di dalam kehidupan pemazmur ini, dia boleh melihat dan merasakan bagaimana kehidupan orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tidak lepas dari Tuhan. Ya, dia boleh alami, dia boleh rasakan, dia boleh nikmati kasih kebaikan Tuhan. Mungkin ini pengalaman pribadi dari pemazmur Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga dikatakan berbuah sampai masa tua. Mau berbuah saudara? Ya, kalau pohon itu dia bertumbuh dari kecil, besar sampai puluhan tahun. Ya, ada buah yang saya dengar lewat YouTube Bapak Ibu Saudara, buah durian yang ada di daerah Malaysia. Nggak tahu durian, pokoknya durian yang enak dan mahal. Ya, itu katanya sama pohonnya, maksudnya sama jenisnya, tetapi yang ada di Indonesia itu jenis durian itu masih muda, pohonnya itu masih muda. Mungkin kalau yang di Malaysia sana umurnya 25 tahun, yang di Indonesia ini mungkin masih 15 tahun. Ya, karena mungkin Malaysia duluan yang menanam pohon durian ini. Nah, jadi orang yang menikmati, yang doyan durian ini, dia katakan lebih enak durian yang ada di negara tetangga, karena di sana pohonnya itu sudah tua, sudah lebih, kalau umur itu lebih dewasa gitu ya, sehingga lebih enak, lebih nikmat katanya. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, usia atau umur yang bertambah bukan berarti masa produktif hidup kita itu berakhir. Apalagi di sini ada Oma, ya. Oma umurnya berapa, Oma? 65. Bu Lucy 44. Kakak Fanya? 23. Bentar lagi 24 ya. Iya. Ya. Betapa kehidupan daripada orang yang takut akan Tuhan, dikatakan setiap bertambah usia tentu ada maksud Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau kita umur 44, kita jalani hidup 40, mau masuk 45. Ya, ulang tahun Mbak Siti ya, bukan kakaknya ya. Keliru. Kakaknya enggak protes. Ini kawannya itu September ya Kak? Iya, tapi enggak apa-apa. Karena Tante Cindy kayak kalau jalan dengan kawannya lihat dari belakang lebih adik Tante Cindy. Tapi kalau dari depan ya lebih mudah Fanya lah. Ya. Mewakili Kris. Oh iya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini
dalam renungan firman Tuhan ini saya bagi 3. Ya, yang pertama itu berbuah sampai masa tuanya. Ya. Setiap tahap usia manusia mempunyai maksud dan makna tersendiri, ya. Masa muda adalah masa menanam, masa dewasa adalah masa memelihara, dan masa tua masa apa saudara? Menuai, ya. Di masa-masa yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan mau kehidupan setiap anak-anak Tuhan, ya, yang kerohaniannya tentu bertumbuh, ya, bukan mati. Kalau mati tidak akan bertumbuh, saudara. Saudara bisa lihat tanaman yang ada, ya, kalau mati itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Kalau sudah mati itu, ya, kalau manusia dipendam, dikubur. Kalau pohon itu dicabut terus dibuang. Nah, tapi di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, umur yang baru adalah kesempatan baru untuk kita terus berbuah dalam banyak hal. Amin. Dalam hal kebaikan, dalam hal kesetiaan, dan dalam hal pelayanan. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita di gereja yang kecil, yang jemaatnya tidak terlalu banyak seperti gereja-gereja yang besar, yang ratusan bahkan ribuan jemaatnya. Biarlah kita yang kecil ini, kita yang sedikit ini, kita mau sama-sama terlibat, ya, terlibat di dalam pelayanan. Amin, saudara. Ya, khususnya anak-anak muda, ya. Persiapkan diri kalian untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana dengan yang sudah tua, yang sudah oma, mbah, opo, sudah kakek, sudah nenek? Masih bisa melayani, amin. Lewat dukungan daripada mbah-mbah, opo, oma, ya, pokoknya yang sudah sepuh-sepuh yang ada di Makedonia, pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan, amin. Hidup kami sebagai gembala, kami masih tetap dapat melayani pekerjaan Tuhan berkat dukungan doa dari orang-orang yang tua, ya, juga keluarga-keluarga muda, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, di mana semua kita yang ada, kita mau terlibat di dalam melayani Tuhan, amin. Biarlah hidup yang ada, yang Tuhan berikan, di dalam kita bersyukur sama Tuhan, hidup ini bisa bermanfaat, berguna, ya, baik bagi sesama, baik bagi keluarga, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Tidak peduli berapa banyak usia Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi kita mau berbuah sampai masa tua kita, amin. Ada lagu katakan, sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Kalau Tuhan Yesus gendong kita, Tuhan Yesus jaga kita, kita mau belajar melayani, amin. Kita mau menjadi orang-orang yang berbuah dalam banyak hal tentunya. Kalau tadi cuma saya kasih contoh 3 aja, berbuah dalam hal kebaikan, kesetiaan, dan dalam pelayanan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan, ya, mereka akan berbuah sampai masa tuanya, mereka akan tetap segar dan hijau di dalam bahasa Indonesia masa kini itu, ya, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu adil, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kesalahan padanya, tetap segar dan hijau. Bicara masalah tentang segar dan hijau ini berkaitan dengan pohon Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti pohon yang mendapat air yang sangat cukup, ya.
Kalau hidup kita digambarkan seperti pohon yang mendapat air yang cukup, di mana kita yang hidup bergantung kepada Tuhan Yesus akan senantiasa memiliki kekuatan. Amin. Bukan hanya kekuatan fisik, Bapak Ibu Saudara, terlebih kekuatan jiwa kita, batin kita, ya, dan juga memiliki sukacita. Sukacita yang kita punya berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Kalau dunia memberikan kesenangan, mungkin kita katakan sukacita tapi sementara. Tetapi sukacita, kekuatan dalam jiwa kita yang sampai hari ini kita rasakan, yang sampai hari ini Oma Susi, Bu Susi, Mbak Cindy rasakan, itu hanya berasal dari Tuhan, ya. Di mana kehidupan kita dibaharui dari hari ke hari, ya. Dan kesegaran karena kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap ada di dalam lindungannya Tuhan. Yang dikatakan dalam ayat ini, mereka berbuah sampai masa tua, mereka akan tetap segar dan hijau. Di mana di dalamnya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada kekuatan iman yang kuat. Amin. Di dalamnya ada kasih yang melimpah dalam kehidupan orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dikatakan segar dan hijau, yang dia selalu menempel dengan pohon. Kalau dalam Yohanes dikatakan pokok anggur yang benar dialah Yesus, dan kita apa? Carang atau ranting-ranting yang nempel dengan pokok anggur itu. Kita tetap hidup. Amin. Kita tetap mendapatkan asupan gizi, ya. Kalau pohon itu dia terima air yang, kalau dia hidup di dekat sungai atau dia hidup walaupun tidak dekat sungai, tetapi setiap hari dia disiram, setiap hari dia mendapatkan air yang cukup, dia akan tetap hijau dan tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita yang segar, yang kuat, yang bergairah untuk tetap dekat dengan Tuhan. Di mana kita memiliki kekuatan iman, kita memiliki kasih yang melimpah, dan kita memiliki harapan setiap hari. Amin. Milikilah harapan di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan pernah coba-coba untuk tidak menempel dengan pokok anggur yang benar itu. Jangan coba-coba menjauhkan diri dari Sang Pemberi hidup ini. Dialah Tuhan Yesus yang setia bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, memberitakan keadilan. Dan dalam ayat 16 itu, ya, coba tolong dibacakan. Dalam ayat 16 apa yang dikatakan di sana? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia menyembah hukum dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Di dalam terjemahan masa kini dikatakan di sana bahwa Dia adalah punya keadilan, ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dikatakan tadi, mereka itu akan berbuah sampai masa tua, mereka akan segar, tegar dan hijau, yang tetap punya semangat sekalipun umur, ya, bertambah. Kita tidak bisa katakan kalau sudah umur 60-an, wah tetap kuat seperti anak-anak muda yang umurnya 20 tahun. Bohong, saudara, ya. Tetapi sekalipun mungkin dengan kita bertambah umur, bertambah usia, tubuh kita ini melemah, tetapi jangan sampai iman kita ikut lemah. Amin. Biarlah
jasmani ini oke. Kayak berapa waktu 2 hari yang lalu Bapak Gembala tiba-tiba kaki kanannya itu sakit Bapak Ibu Saudara. Kayak urat kejepit apa gimana. Jadi dipegang itu pas nggak sakit ya nggak rasa sakit, tapi pas jalan atau pas miringkan badan tahu sakit gitu. Sampai bilang kayak pakai tongkat gitu ya. Dalam hati saya, apa pinjam tongkatnya dulu sih ya. Tapi puji Tuhan tidak sampai ya Om ya, tidak sampai pakai tongkat. Ya Tuhan tolong ya. Dengan bertambah umur dalam hidup kita sebagai manusia ya, tubuh kita ini mulai merosot kekuatannya, mata yang tadinya terang ya harus pakai kacamata baru bisa melihat dengan normal, dan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, biarlah kekuatan rohani kita bertambah. Amin. Dan ada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan ya, yang menolong kita setiap hari, setiap waktu tanpa rasa lelah. Tuhan menolong hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sendiri menjadi kesaksian ya bagi orang lain. Perjalanan hidup yang dipelihara Tuhan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa Tuhan kita itu adil. Amin. Bahwa Tuhan kita itu menjadi tempat perlindungan kita yang aman, dan menyatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang apa dikatakan tadi dalam ayat 15, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan kita itu tidak pernah berbuat salah, karena Dia Allah yang benar. Amin. Dan kebenarannya Dia menyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dia menyatakan kepada yang berulang tahun ya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat luar biasa dalam hidup kita. Dan biarlah hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini menjadi kesaksian bagi dunia, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ini loh hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana Tuhan yang memelihara kita sampai detik sore hari ini. Amin. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam setiap janjinya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk yang berulang tahun di bulan April ini ya. Tuhan Yesus baik. Sebab itu hari ini adalah hari di mana bukan hanya keluarga Arizona yang bersyukur sama Tuhan, kita semua tentunya juga bersyukur. Amin. Atas karunia Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita yang adalah anak-anak. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi keluarga di tempat ini, bagi kita yang hadir pada sore hari ini, bahwa Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kasih setianya terus mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga sampai masa tua kita Dia tetap menjadi penopang dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk di dalam doa. Kita mau angkat satu pujian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kasih Tuhan Yesus tetap sama ya Oma Susi. Dari umur 0 tahun sampai 65 ya. Begitu juga untuk Bu Lucy, untuk Bu Cindy.
betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga di tempat ini dan bagi kita semua. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia dalam setiap rencana. Iya, kita mau doakan keluarga di tempat ini. Jaya hidupku sampai detik, sampai detik ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Kita nyanyi pujian ini, kita panggil berdiri. Saya mohon Bu Lucy, Mas Lucy, Bu Cindy bisa berlutut di sini. Kita sama-sama doakan. Berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini, sampai detik ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Sore atau malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, di mana kami sedang Tuhan diberi makin dunia, boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, di rumah keluarga Arsona, di mana kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan, khususnya Bu Susi, Bu Lucy, dan Cindy, Bu Cindy. Dalam bulan ini mereka semua diberkati Tuhan dengan bertambahnya usia. Tuhan memberkati anak-anakmu. Engkau tahu pergumulan anak-anakmu satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan limpah dalam kehidupan Bu Lucy. Tuhan berkati suami dan anak-anaknya. Tuhan berkati Bu Lucy dalam pekerjaannya, kesehatannya, sebagai ibu, sebagai seorang istri, tanggung jawab yang besar yang dikerjakan. Tuhan berkati pekerjaan yang juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan limpah dalam kehidupan anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termasuk rencana operasi di beberapa bulan yang akan datang, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan.
Tuhan campur tangan sehingga semua berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh oleh biru-biru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan Bu Susi, Tuhan memberkati. Berkat Allah limpah dalam kehidupan anakmu. Sebagai orang tua yang sudah mendidik anak-anak bahkan cucu, Tuhan berkati di usia yang lanjut. Sebagaimana kebenaran firman-Mu, di usia lanjut pun orang benar akan tetap berbuah. Engkau juga akan memberkati Bu Susi dengan kekuatan kesehatan di usia yang lanjut, tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Hikmat dari Tuhan ada dalam kehidupan anakmu. Kasih Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan Bu Cindy, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga berkati, haleluya, anakmu ini. Tuhan memberkati Jo, berikan kesabaran dalam kehidupan ibu ini. Hikmat Tuhan juga, kekuatan, kesehatan, anugerah dari Tuhan ada dalam kehidupan ibu ini. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan ibu sendiri. Tuhan memberkati, berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan keluarga anak-anak ini Tuhan. Terima kasih. Dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang datang saat ini, kami semua diberkati Tuhan. Sukacita sorga melimpah atas kami. Haleluya. Dan kami yakin dan percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan, Tuhan berikan. Kami juga berdoa buat Ibu Yohana. Tuhan juga berkati Ibu Yohana. Berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan kemampuan, kekuatan di usia yang lanjut, tetap berbuah di dalam Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Demikian juga Pak Win, Tuhan juga berkati, kasih setiamu melimpah. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat Tuhan yang datang pada saat malam hari ini. Kami tahu kami semua diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh yang Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya.